Shalom, orang-orang yang dikasihi Tuhan, umat pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan mau mati untuk kita, mau mengorbankan dirinya bagi kita. Kita harus perlu menyadari bahwa hidup kita itu sudah ditebus atau sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dan kita merenungkan hari-hari ini adalah di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita jangan meragukan pertolongan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita impikan, dan apapun yang kita doakan, Tuhan sedang mengerjakannya dalam hidup kita. Jangan meragukan setiap doa yang kita utarakan kepada Tuhan. Tetapi dalam sisi lain, Tuhan juga mempunyai kehendak. Jangan biarkan kehendak kita yang terjadi. Tetapi kita harus belajar ketika Yesus bergumul dalam menghadapi penyalipan. Dia bergumul kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia sekalipun di dalam dirinya ada keilahian, sekalipun dia bisa menghindar dari malapetaka itu, tetapi Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Terkadang kita dalam menjalani hidup ini bukan kehendak kita bukan kehendak Tuhan yang kita cari, tetapi kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, dan kita terkadang dalam hidup ini melupakan Tuhan dalam segala hal. Yesus memberikan contoh teladan kepada kita. Ketika dia mengambil rupa seorang hamba, dia tidak mau berjalan di dalam kehendaknya, tetapi dia berjalan di dalam kehendak Bapa. Ketika Yesus ditampar, ketika Yesus dihina, ketika Yesus diludai, ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus dicambuk, dia tidak pernah memberontak. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka. Kita perlu menyadari di Prapaskah ini, kita ada di dalam anugerah Tuhan. Yang harusnya kita yang binasa, yang harusnya yang kita mati, yang harusnya kita tidak memiliki kehidupan kekal, tetapi Yesus menjadi jembatan untuk kita. Allah sendiri memperdamaikan kita dengan dirinya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin bertumbuh, supaya hidup kita perlu menyadari bahwa kita itu diciptakan mulia, diciptakan begitu rupa dengan Allah, dan menjadi anak kesayangan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus, orang-orang yang merenungkan dalam hidup bagaimana Kristus mau mati bagi kita, bagaimana Kristus mengasihi dunia yang sudah hancur ini. Demikian juga hidup kita. Ketika kita menemukan orang-orang yang sedang jatuh, orang-orang yang sedang terpuruk, jangan menjadi hakim atas mereka, tetapi jadilah pendamai bagi mereka, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah, sehingga mereka melihat anugerah Tuhan, sehingga mereka melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Jadilah pembawa terang itu, jadilah pembawa Injil Kristus itu, jadilah pembawa api revival yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tanpa saling menyalahkan, tanpa saling mencari kesalahan, tanpa saling menyerang satu dengan yang lain, karena kita mempunyai Tuhan yang sama, kita mempunyai Allah yang sama, kita mempunyai Bapa, yaitu Tuhan yang mengorbankan dirinya kepada kita dalam rupa manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia tidak egois dalam hidupnya. Yesus memberikan kita teladan, dan dia berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kiranya kita semua sebagai orang-orang yang percaya terus mengabdikan diri kepada Tuhan, terus belajar kepada Yesus Kristus, terus mengimplementasikan kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.